Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani, kelas TISE 19 malam. Saya akan mengerjakan UAS mata kuliah jaringan sistem syaraf tiruan untuk part 3 menggunakan Google Colab dan menggunakan script Deep Neural Network dengan link dari GitHub. Kita akan buka dulu linknya. Nah, setelah itu kita akan pilih Deep Neural Network. Oke, ini sudah, kita tunggu dulu, sudah terbuka. Kita harus siapkan dulu Google Colab. Kita buat baru. Oke, ini sudah kita buat. Kita setting runtime-nya dulu menjadi GPU. Simpan. Kita hubungkan. Oke, sudah terhubung. Pertama-tama kita akan mengimport library yang dibutuhkan untuk program ini. Pertama kita menggunakan import library torch, kemudian numpy, kemudian library matplotlib, torch, dan dataset dari sklearn. Sekarang kita akan mengenerate 500 data yang akan dijadikan circle memakai fungsi make circle dari datasetnya sklearn dengan ensamplesnya sebanyak 500. Random state ini berdasarkan 3 digit terakhir NIM Anda. Jadi NIM saya adalah 104. Oh ya, di sini kita ubah dulu nama filenya, uasjst part 3. Percobaan 1. Kita jalankan dulu dengan random state-nya 104. Oke, berhasil. Setelah itu kita akan mencoba menggambarkan training dari dataset tadi, dimana tadi training datasetnya dengan random state-nya 104 akan diubah menjadi data X besar dan Y kecil. Nanti X besar ini akan menjadikan data tensor ke dalam variabel X data, dan data tensor data Y menjadi data tensor ke variabel Y data. Kita akan coba buat gambarnya di fungsi scatterplot. Kita akan print scatterplotnya. Oke, ini adalah hasil dari training data inputnya. Kita akan coba rubah noise-nya menjadi 0,2. Nah, ini adalah kalau data 0,2. Kita coba pakai data ini. Kemudian kita akan membuat kelas model. Nah, kelas model ini akan menginisialisasi input dan hidden layer dan output size. Hidden layernya ada 1 buah berdasarkan soal. Ini input 2 input, hidden layer 1 dengan 4 neuron dan 1 output. Kemudian nanti akan input ini akan masuk ke H1. Kemudian H1 hidden layer 1 akan masuk ke output size.
Kemudian akan membuat fungsi forward di mana nanti linear dari X ini akan menjadi sigmoid menggunakan sigmoid ke X, dan linear 2 juga akan masuk menjadi sigmoid ke X juga. Nah, untuk soal percobaan 1 ini kita menggunakan sigmoid, jadi kita tidak ubah. Setelah itu fungsi predik akan memanggil forward. Jika prediksinya lebih besar dari 0,5 maka returnnya 1, kalau lebih kecil dari 0,5 returnnya 0. Kita coba jalankan. Oke, jalan. Setelah itu kita akan membuat arsitektur model. Oke, arsitektur model pada percobaan nomor 1 ini adalah 241. Oke, ini sudah benar. Percobaan modelnya 241. Kita jalankan. Nah, di sini akan ada 8 wake untuk wake dari input ke hidden layer. Ada 8. Kemudian ada 4 bias dari input ke hidden layer, dan ada 4 wake dari hidden layer ke output dan 1 bias. Kemudian kita akan mengset parameter landing rate. Landing rate-nya berdasarkan soal adalah 0,1. Ini sudah benar, kita tidak ubah. Setelah itu kita akan menentukan epoch. Nah, epoch dari soal adalah sebanyak 500 untuk percobaan pertama. Kita ganti menjadi 500. Nah, epoch ini akan diulang sebanyak 500 dan akan membuat array loss. Nanti array loss ini akan membandingkan data dari YPred dan YData menjadi dimasukkan ke dalam variable loss setiap loopingnya. Nanti di print epochnya berapa, lossnya berapa, epoch pertama lossnya berapa, dan sampai epoch ke 500. Kita jalankan. Sudah jalan sampai epochnya terakhir 499, karena mulainya dari epoch 0 sampai 499, jadi 500. Kita akan mencoba melihat hasil dari training loss-nya menggunakan grafik. Oke, ini adalah hasilnya, stabil di angka sekitar 300. Ini lossnya dari 0,1 sampai 0,7, epochnya ini sampai 500, stabil di angka 300-an. Kita akan coba lihat bagaimana deep learning ini memisahkan data yang berwarna hijau dan warna biru ini. Kalau kita lihat dari input, dari input yang di sini, memisahkan antara data berwarna orange dan data berwarna biru. Kita akan jalankan scriptnya. Oke, kita print maaf, kita sini ya. Oke, di sini kita print dulu plotnya.
Oke, ini ada hasilnya. Dia akan memisahkan data yang berwarna orange dan data berwarna biru. Dan kita akan print hasil prediksinya. Oke, ini adalah hasil prediksinya. Kita simpan dulu hasil percobaannya. Hasil percobaan 1 pertama dengan data arsitektur, kemudian arsitekturnya 241, learning rate 0,1 menggunakan fungsi sigmoid dengan epoch sebanyak 500. Kita dapat tadi kita sedikit ubah di bagian noise sama faktornya ya. Ini kita masukkan saja. Noise-nya 0,2 dan faktornya juga 0,2. Kita ambil gambarnya dulu. Ini inputnya. Oke, ini adalah loss-nya. Kemudian adalah program memisahkan data. Dan ini adalah hasilnya. Oke, kita akan masuk ke percobaan 2. Percobaan 2 R1-nya masih sama 241, learning rate-nya 0,01 berdasarkan soal. Kemudian learning 0,1 menggunakan fungsi relu. Epochnya 1000. Noise-nya nanti kita coba kita rubah-rubah. Oke, ini yang pertama. Kita buat yang percobaan kedua. Oke, ini kita putuskan koneksi dulu. Oke, ini menjadi percobaan 2. Runtime kita ubah dulu jadi GPU. Kita simpan, kita hubungkan. Untuk yang pertama sama kita import dataset dulu.
kemudian kita masuk datasetnya. Coba ini kita rubah faktornya menjadi 0,3. Kita printkan hasil dari datasetnya yang di input data. Oke, ini adalah hasilnya. Agak sedikit berbeda dengan yang faktornya 0,2. Ini kita menggunakan faktor 0,3. Kita masukkan kelas model. Oke, kita lihat di soal masih hidden layernya 1, neuronnya 4. Ini kita masih menggunakan hidden layer 1, tapi dia menggunakan fungsi relu. Jadi kita ubah di sini relu. Oke. Yang lain tidak berubah. Saya masukkan. Kemudian kita masukkan parameter untuk wake dan biasnya. Oke, masih sama. Kemudian kita learning rate-nya ini 0,01. Kemudian kita menggunakan epoch-nya sesuai soal itu epoch-nya 1000 untuk percobaan 2. Oke, dia akan mengulangi sebanyak 1000 kali. Oke, sudah berhasil. Kita akan coba lihat inputnya dari grafik yang menggunakan relu. Oke, ini adalah grafiknya, dia stabil di angka 200 sekian. Kita lihat bagaimana cara program memisahkan data yang berwarna oranye dan data berwarna biru dengan menggunakan fungsi sigmoid. Oke, ini adalah dengan menggunakan fungsi sigmoid. Kita akan lihat hasil prediksinya. Oke, ini adalah hasil prediksi menggunakan fungsi sigmoid, fungsi relu. Misalnya percobaannya tadi faktornya kita rubah menjadi 0,3. Kita di sini kita outputnya dulu, kita screenshot. Kemudian kita screenshot yang lossnya, grafik lossnya. Setelah itu kita screenshot cara program memisahkan data. Oke, ini sudah.
dan hasil prediksinya. Oke, sekarang kita akan coba percobaan nomor 3. Arsitekturnya 2441. Di sini ada 2 hidden layer. Masing-masing hidden layer mau menggunakan 4 neuron. Inputnya 2, outputnya 1, learning rate 0,1. Kita menggunakan sigmoid dengan epochnya 2. Oke, kita matikan dulu, putuskan dulu runtime-nya. Kita buat baru. Runtime kita jalankan dulu ke GPU. Kita hubungkan percobaan nomor 3. Oke, seperti biasa kita impor dulu library-library yang dibutuhkan. Setelah itu kita akan membuat dataset juga. Kita bisa menggunakan dataset. Coba kita naikin noise-nya 0,3. Oke, setelah itu kita akan printkan hasil dari random inputnya menggunakan dataset dari scurrent. Oke, kita lihat hasilnya. Tadi kita naikkan noise-nya menjadi 0,3. Nah, ini adalah inputnya. Saya copy dulu. Ini percobaan nomor 3. Arsitekturnya 2441. Oke, sigmoid. Oke, setelah itu kita akan ke kelas modulnya. Kita menggunakan sigmoid. Tapi perbedaannya kita tambahkan variabel H2 di sini. Kemudian kita tambahkan shape linearnya di sini menjadi linear 1 ya. Masuk ke sini ke H1. H1 di sini H2. Kemudian dari H2 ke output. Oke. Di sini extors-nya juga kita tambahkan menjadi X, sigmoid, shape, linear. Di sini linearnya linear 1. Oke, kita coba jalankan.
sudah. Kita akan masukkan arsitekturnya 2 4 4 1. Oke, ini adalah wake-nya jadi 8. Yang pertama di hidden layer pertama, dari input ke hidden layer pertama. Dari hidden layer pertama ke hidden layer kedua ada 16. Biasanya ada 4 di hidden layer pertama, di hidden layer kedua ada 4 juga. Ini dari hidden layer kedua ke output 4 wake 1 bias. Kita masukkan learning rate-nya kalau di soal adalah 0,1. Learning rate-nya 0,1. Epoch-nya adalah 1000. Kita cari epoch yang sudah 1000. Oke, ini epoch-nya 1000. Oke, dia akan melakukan perulangan sebanyak 1000 kali. Oke, sudah ada epoch-nya 1000 kali. Kita akan lihat grafik dari loss-nya. Ini grafik dari loss-nya. Kita copy dulu. Oke, kita masukkan ke sini. Tadi noise-nya kita naikkan jadi 0,3. Kemudian kita akan coba lihat bagaimana program ini memisahkan data berwarna oranye dan data berwarna biru. Kita print dulu. Oke, ini adalah cara program menentukan atau memisahkan data berwarna oranye dan data berwarna biru. Kita akan print hasil prediksinya. Oke, ini hasil prediksi seperti ini. Oke, kita masukkan dulu, kita copy dulu percobaan nomor 3 untuk program memisahkan data dan hasilnya. Kita akan melakukan percobaan ke-4. Hasil satunya 2 4 4 1. Learning rate-nya 0,001. Relu 2000 untuk epoch-nya. Relu ini 2000. Learning rate
offsetnya 0,001, yang ini 01. Noise-nya coba kita balikkan ke 1, ini 2 ya. Sekarang coba pakai yang lama. Oke, ini kita disconnect dulu. Kita buat file baru. Oke, ini kita runtime dulu aja nih. Ke GPU, simpan, kita hubungkan. Copy. Oke, ada error sedikit. Oke, kita masukkan dulu seperti tadi. Kita masukkan juga generate datanya. Ini kita rubah lagi menjadi 01 ya. Ini kita rubah 0,2. Kita print scatter plotnya. Ini datanya. Kita kelas modelnya. Kelas modelnya yang 2 layer ini. 2 hidden layer. Kita jalankan. Kemudian arsitekturnya juga masih 2441.
kita tunggu dulu, sedang jalan. Lalu grade-nya 0,01. Oh ya, maaf. Untuk percobaan 4 ini kita menggunakan relu, jadi kita ulang lagi di sini. Enter, enter. Kita enter. Oke. Kemudian epochnya di set 2000 untuk percobaan 4. Jadi akan mengenerate sebanyak 2000 looping. Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan lihat hasil dari grafik loss-nya. Ini adalah dari grafik loss-nya, kita screenshot dulu. Oke, setelah itu coba kita lihat cara program memisahkan data. Kita print. Oke, ini adalah hasilnya. Kemudian kita print prediksinya. Oke, ini adalah hasil prediksinya. Kita screenshot dulu. Oh ya, kita outputnya dulu, kita inputnya dulu maksudnya. Kita screenshot input yang tadi, learning rate-nya soalnya berbeda. Oke, kemudian kita ambil inputnya, outputnya, output dari prediksinya. Ini inputnya. Tadi kita ubah-ubah di bagian noise-nya ya. Coba kita satu persatu noise-nya kita kembalikan ke 0102, karena kita akan cari mana yang mana parameter yang paling baik.
Oke, ini kita hentikan dulu. Ini kita ubah, sambungkan dulu. Ini kita ubah menjadi 0,1, di sini 0,2. Oke, kita jalankan. Kita run all aja. Oke, ini kalau menggunakan noise-nya kita rubah lagi ke awal. Ini percobaan 3. Oke, dia stabil di 150. Kalau percobaan 4, di stabilnya di epoch hampir mendekati 0. Ya, di epoch sekitar 0,6. Oke, sekarang ini kita putuskan dulu. Ini kita sambung. Kita ubah lagi noise-nya 1, kemudian faktornya 0,2. Kita run all. Oke, di sini ada error. Di epoch 192. Errornya sepertinya karena random state-nya ada angka 0. Jadi kita random state-nya ini kita ubah. Misalkan 19114. Kita run all dulu. Apakah errornya hilang? Ya, errornya hilang. Dan ini hasil dari percobaan kedua. Ini percobaan ketiga. Ini percobaan ke-4. Oke, sekarang ini kita putuskan lagi. Kita ke word yang pertama, kita ubah lagi, coba noise-nya ke 0,1. Kita sambungkan. Oke, kita run all. Oke, kita lihat